Kedudukan kedua dari kalimat ke-17. Bagian yang terdapat dalam kedudukan kedua ini berbentuk semacam syair. Namun sebetulnya ia bukan merupakan syair dan tidak dimaksudkan kepadanya. Akan tetapi tataran hakikat yang sempurna menjadikannya berbentuk seperti untaian syair. Mengeluh adalah musibah. Tidak usah meratap wahai yang malang dan bertawakallah kepada Allah dalam menghadapi ujian yang menimpa. Ketahuilah mengeluh adalah musibah, bahkan ia inti daripada musibah dan kesalahan. Jika engkau mengetahui zat yang mengujimu, maka musibah adalah karunia dan kebahagiaan. Tidak usah mengeluh dan banyak bersyukur. Bunga tersenyum melihat rasa senang sang kekasih, burung bulbul. Jika tidak menemukan Allah, duniamu menjadi petaka dan derita, lenyap dan panas serta sia-sia. Mengapa engkau mengeluhkan musibah yang kecil, padahal engkau terbebani dengan berbagai musibah seluas dunia? Maka bertawakallah. Tersenyumlah dengan sikap tawakal dalam menghadapi musibah agar musibah itu pun tersenyum. Setiap kali tersenyum, ia akan mengecil hingga akhirnya lenyap. Wahai yang tertipu, ketahuilah bahwa kebahagiaan di dunia ini adalah dengan meninggalkannya. Jika engkau beriman, itu sudah cukup. Jika engkau membelakangi dunia, ia akan menghampirimu. Jika engkau bangga dengan dirimu, itu merupakan sebuah kebinasaan yang nyata. Apapun yang kau kerjakan, segalanya akan menjadi musuh. Karena itu, ia harus ditinggalkan dalam dua kondisi tersebut. Meninggalkannya dalam arti ia merupakan milik Allah yang dilihat dengan izin dan namanya. Jika engkau mencari bisnis, maka ia terdapat pada menukar usia yang fana dengan usia yang abadi. Jika engkau menginginkan dirimu, ia akan sirna dan lenyap. Jika engkau menatap cakrawala, stempel fana ada padanya. Kesenangan di pasar ini menipu sehingga tidak layak dibeli. Karenanya tinggalkan, sebab yang asli telah disiapkan di baliknya. Sebuah pohon dari pohon mulberry hitam. Di atas pohon mulberry hitam yang penuh berkah, Said lama menuturkan sejumlah hakikat berikut lewat lisan Said baru. Mitra bicaraku bukan Ziyafasha, namun mereka yang tertipu dengan Eropa. Yang berbicara bukan diriku, namun hatiku yang merupakan murid Al-Quran. Untaian kata yang diungkapkan merupakan hakikat. Jangan bingung, jangan sampai melampaui batas. Jangan condong kepada pemikiran asing. Ia adalah kesesatan yang bisa membawamu kepada penyesalan. Tidakkah engkau melihat orang yang paling pintar dan jenius selalu berkata dengan penuh keheranan, "Oh, apa dan kepada siapa aku akan mengadu? Aku bingung." Sementara tanpa ragu aku berkata dengan dipandu Al-Quran, aku mengadu kepadanya, tidak bingung seperti dirimu. Aku memohon pertolongan dari zat yang maha benar kepada zat yang maha benar, tanpa melewati batas sepertimu. Aku berdoa dari bumi menuju langit dan tidak akan lari dari zat sepertimu. Dalam Al-Quran seluruh dakwah dari cahaya menuju cahaya, aku takkan mengingkari zat sepertimu. Dalam Al-Quran terdapat hikmah yang benar yang kubuktikan. Aku tidak akan condong kepada filsafat yang bertentangan. Dalam Al-Quran terdapat inti berbagai hakikat. Kutebus ia dengan ruhku dan takkan kutukar. Perjalananku dari makhluk menuju al-haq tanpa menyimpang sepertimu. Aku terbang di atas jalan berduri tanpa mau menginjakan sepertimu. Syukurku naik menuju langit tanpa membangkang sepertimu. Kulihat kematian dan ajal sebagai sahabat. Aku tidak takut sepertimu. Aku masuk ke dalam kubur seraya tersenyum tanpa rasa cemas sepertimu. Aku tidak melihatnya sebagai mulut monster dan tangga ketiadaan. Namun ia merupakan tempat perjumpaan dengan para kekasih sehingga tidak aku benci. Aku tidak risau dengannya dan tidak mengkhawatirkannya. Ia pintu rahmat, pintu cahaya dan pintu kebenaran. Aku mengetuknya dengan nama Allah tanpa menoleh dan tanpa rasa cemas. Aku akan tidur dengan tenang seraya mengucap Alhamdulillah tanpa merasa sendirian. Aku akan bangkit di atas gema suara Israfil di fajar kebangkitan dengan berkata Allahu Akbar. Aku tidak takut pada mahsyar
dan tidak akan lari dari masjid terbesar. Aku tidak sedih karena karunia Allah, cahaya Al-Quran dan limpahan iman. Aku bersegera menuju ganjaran yang terbang menuju naungan Arsy Ar-Rahman. Insya Allah aku tidak akan tersesat sepertimu. Munajat ini terlintas dalam kalbu sebagai berikut: bahasa Persia dan ditulis dengan bahasa Persia. Ia diterbitkan sebagai bagian risalah Hubab Butir. Ya Rob, wahai Tuhan, tatapanku tertuju ke 6 penjuru dengan harapan bisa menemukan obat penyakitku. Aku bersandar kepada kemampuanku dengan lalai tanpa bertawakal. Aku tetapi sesungguhnya malang aku tidak dapat menemukan obat bagi penyakitku. Sehingga datanglah bisikan padaku, bukankah penyakit tersebut sudah cukup untuk menjadi obat? Ya, dengan lalai aku melihat masa lalu di sisi kananku guna mencari pelipur lara. Namun aku melihat hari kemarin berupa kubur bapakku. Masa lalu tampak bagiku seperti kubur besar nenek moyangku. Alih-alih mendapatkan pelipur lara, justru hal ini membuatku semakin pilu. Hanya saja kemudian iman memperlihatkan kuburan besar itu sebagai majelis bersinar dan tempat berkumpulnya para kekasih. Kemudian aku menatap masa depan di sisi kiri. Aku tidak dapat obat padanya. Namun esok tampak begitu dalam bentuk kuburku. Masa depan terlihat sebagai kuburan bagi orang-orang sepertiku dan pemakaman bagi generasi kemudian. Alih-alih mendapat pelipur lara, hal itu malah membuatku semakin pilu. Hanya saja iman dan rasa tentram yang diakibatkan olehnya memperlihatkan kuburan besar itu sebagai undangan kasih sayang Tuhan di istana kebahagiaan yang indah. Karena sisi kiri tidak berguna, aku pun melihat ke hari ini. Ternyata ia seperti keranda yang membawa jenazah tubuhku yang berada dalam kondisi antara mati dan hidup. Hanya saja iman memperlihatkan karena keranda itu sebagai negeri bisnis dan jamuan yang mewah. Maka dari sisi ini aku tidak menemukan obat. Kuangkat kepalaku untuk melihat ke puncak pohon usiaku. Kutatap betapa jenazahku merupakan buah satu-satunya dari pohon tersebut. Ia sedang menantiku di sana. Hanya saja iman kemudian memperlihatkan bahwa buah tersebut bukan merupakan jenazah, namun dia merupakan titik tolak ruh menuju keabadian dengan melepas sangkarannya yang lama guna melayang di antara bintang ke bintang. Aku berpaling dari sisi tersebut, kutundukkan kepalaku, kulihat tulangku yang telah rusak dan hancur bercampur dengan tanah. Sebagai sumber penciptaanku, ia diinjak oleh kaki. Sisi ini membuatku semakin sakit dan sama sekali tidak membantu. Hanya saja iman memperlihatkan tanah tersebut sebagai pintu menuju rahmat Tuhan dan hijab menuju ruang surga. Kupalingkan pandanganku dari sisi itu menuju ke belakang. Kulihat dunia yang fana, bergulir menuju lembah kesia-siaan dan gelapnya ketiadaan. Alih-alih menjadi pelipur lara, sisi ini justru mengembuskan racun rasa cemas dan takut ke dalam penyakitku. Adapun iman memperlihatkan bahwa dunia yang menggulir di kegelapan itu tidak lain merupakan ketentuan ilahi dan lembaran tulisannya yang menyudahi tugasnya, memberikan maknanya serta meninggalkan buahnya di alam wujud sebagai ganti darinya. Ketika pada sisi ini aku juga tidak menemukan sebuah kebaikan, maka ku arahkan pandangan ke depan. Kulihat pintu kubur terbuka di awal perjalananku. Di belakangnya tampak dengan jelas jalan yang membentang menuju keabadian. Adapun iman, ia menjadikan pintu kubur tersebut sebagai pintu menuju alam cahaya. Sementara jalan tadi adalah jalan menuju kebahagiaan yang kekal. Maka iman benar-benar menjadi balsem yang bisa menyembuhkan penyakitku. Jadi pada keenam sisi di atas aku tidak menemukan satu pun pelipur lara. Yang kudapatkan hanya rasa resah dan gelisah. Pada kesemuanya aku tidak mendapatkan sandaran kecuali sebagai kecil dari ikhtiarku sendiri. Adapun iman, ia memberikan kepadaku sebagai ganti dari ikhtiar ini, sebuah instrumen agar aku bisa bersandar pada kodratnya yang maha. Ikhtiar parsialku yang merupakan senjata manusia demikian lemah dan terbatas. Ia tidak bisa mencipta dan hanya bisa mendapat. Hanya saja iman menjadikan ikhtiar parsial tersebut memadai
untuk segala hal karena digunakan di jalan Allah. Ia laksana prajurit yang ikut dalam pasukan negara sehingga dapat menunaikan ribuan kali lipat dari kekuatannya. Karena ikhtiarku tak mampu menembus masa lalu dan tak berpengaruh masa depan, maka ia tidak berguna bagi harapan dan kepedihanku di masa lalu dan masa mendatang. Imanlah yang memegang kendali ikhtiarku tersebut dari fisik hewani guna diserahkan ke kalbu dan roh. Karena itu ia bisa menuju masa lalu dan menembus masa depan, di mana wilayah kehidupan kalbu dan ruh sangat luas. Wilayah ikhtiarku berupa masa kini yang terbatas, ia temporer dan pasti berakhir. Di samping seluruh kebutuhanku, kelemahanku, kepapahanku, dan ketidakberdayaanku, aku diserang oleh rasa cemas yang bersumber dari seluruh sisi. Sementara harapan yang membentang kepada keabadian masuk ke dalam substansiku. Dalam fitrahku juga tertanam berbagai keinginan yang tertulis secara jelas dengan pena kodrat. Bahkan model dari seluruh yang terdapat di dunia terdapat dalam fitrahku. Aku terpaut dengan mereka, aku berusaha untuknya dan terdorong untuk menggapainya. Wilayah kebutuhan sangat luas, seluas mata memandang. Bahkan kemanapun khayalan pergi, wilayah kebutuhan juga pergi kepadanya. Jadi kebutuhan juga terdapat padanya. Bahkan semua yang tidak dapat diraih dengan tangan termasuk dalam kebutuhan, sementara yang tidak terjangkau oleh tangan tak terbatas. Dalam hal ini, wilayah kemampuan sangat terbatas, seukuran yang dapat dijangkau oleh tangan yang pendek ini. Artinya, kefakiran dan kebutuhanku seukuran seluruh dunia. Adapun modalku sangat parsial dan kecil. Kebutuhan yang seukuran alam ini, di mana ia hanya bisa diraih dengan miliaran, sama sekali tak bisa dibandingkan dengan ikhtiarku yang parsial. Berbagai kebutuhan tersebut tak bisa dibeli dengan harga yang sangat sedikit ini. Ia tidak mungkin bisa diraih dengannya, maka harus dicari cara lain. Cara tersebut adalah dengan melepas ikhtiar parsial tadi sekaligus menyerahkannya kepada kehendak ilahi. Jadi dengan menanggalkan kekuatan dan upaya sendiri serta memohon daya dan kekuatan Allah, dengan demikian manusia berpegang pada tali tawakal. Wahai Tuhan, karena sarana menuju selamat hanya ini, maka aku berlepas dari ikhtiarku yang parsial dan egoku di jalan-Mu. Agar pertolongan-Mu membuat sebagai wujud rahmat-Mu terhadap kelemahan dan ketidakberdayaanku, serta agar rahmat-Mu menjadi sandaranku dan agar pintunya terbuka bagiku. Ya, setiap orang menemukan halautan rahmat yang tak bertepi, tidak akan bersandar pada ikhtiarnya sendiri yang laksana fata morgana. Ia tidak akan menyerahkan urusannya kepadanya, tetapi kepada rahmat tersebut. Sungguh malang, kami telah tertipu. Kami mengira kehidupan dunia abadi. Dengan pandangan semacam itu kami telah menyia-nyiakan segalanya. Ya, kehidupan ini seperti tidur. Tidur sesaat lalu lenyap seperti mimpi. Usia yang tidak abadi ini pergi laksana angin. Manusia sombong yang percaya diri dan menyangka dirinya abadi ternyata akan menghilang. Ia akan segera pergi, sementara dunia yang menjadi tempatnya, ia akan menuju gelapnya ketiadaan. Berbagai harapan berlalu laksana embusan angin dan yang tersisa hanya kepedihan yang tertanam dalam jiwa. Jika hakikatnya demikian, marilah wahai diri yang merindukan kehidupan, yang mengharap usia panjang, yang mencintai dunia, yang menghadapi derita tak terhingga dan harapan tak terkira. Wahai diri yang malang, sadarlah, tidakkah engkau melihat bahwa kunang-kunang yang bersandar pada cahayanya selalu berada dalam kegelapan malam yang pekat. Sementara lebah yang tidak bertumpu pada dirinya mendapatkan cahaya siang. Ia bisa melihat sejumlah bunga yang merupakan temannya berkilau dengan cahaya matahari. Begitu pula dengan dirimu. Jika engkau bersandar pada eksistensi diri dan egomu, engkau akan seperti kunang-kunang. Akan tetapi, jika engkau mengorbankan wujudmu yang fana di jalan penciptaanmu yang telah memberimu, engkau akan menjadi seperti lebah. Engkau akan menemukan cahaya wujud yang tak terhingga. Maka korbankan dirimu sebab wujud ini merupakan titipan dan amanah yang ada padamu. Kemudian alam ini merupakan kerajaannya. Dialah yang telah memberikannya kepadamu. Karena itu korbankanlah ia tanpa ragu-ragu. Korbankan ia agar bisa menjadi kekal, sebab menegasikan yang fana merupakan penetapan.
Artinya jika ketiadaan lenyap maka ia merupakan keberadaan. Jika yang ditiadakan lenyap berarti ia ada. Allah membeli miliknya darimu lalu memberimu harga dalam jumlah besar, yaitu surga. Ia menjaga miliknya itu sekaligus meninggikan nilainya. Lalu dia akan mengembalikan kepadamu dalam bentuk yang kekal dan sempurna. Karena itu wahai diri, cepatlah melakukan perdagangan tersebut. Ia merupakan perdagangan yang memberimu 5 keuntungan. Dengan kata lain, engkau mendapat 5 keuntungan sekaligus dan selamat dari 5 kerugian. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Quran surat Al-An'am ayat 76. Tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ungkapan duka, saya tidak suka kepada yang tenggelam, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat kepergian entitas telah membuatku menangis. Mata kalbuku menuangkan sejumlah tetesan. Setiap tetesan membawa kesedihan dan duka yang membuatku khawatir dan menangis. Tetesan itu tidak lain adalah sejumlah bait berikut yang datang ke dalam kalbu dalam bahasa manusia. Ya, semacam penjelasan dari ucapan sang kekasih Tuhan dan nabinya yang bijak sebagaimana terkandung dalam ayat di atas. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kekasih yang tenggelam seraya lenyap bukanlah kekasih yang indah. Makhluk yang fana tidaklah keindahan yang hakiki, tidak disukai dan tidak layak dicintai oleh kalbu yang pada dasarnya tercipta untuk mencintai keabadian, memantulkan cahaya kekekalan. Permintaan yang akan segera lenyap tak layak untuk menjadi pautan kalbu dan tak layak dirisaukan. Sebab ia lemah, tak bisa menjadi rujukan amal dan tambatan harapan. Diri tidak boleh meratapinya, apalagi disenangi kalbu, digandrungi dan disembah. Tujuan yang lenyap dalam kefanaan tak kuinginkan. Aku tidak menginginkan sesuatu yang fana, sebab aku juga makhluk yang fana. Maka apa manfaatnya sesuatu yang fana bagiku? Sesembahan yang terkubur di dalam ketiadaan tidak akan kuseru, kuminta dan kuberlindung. Sebab yang tidak mampu memberikan obat bagi penyakitku yang berada dalam dan tidak dapat membalut luka abadiku, bagaimana mungkin menjadi sesembahan sementara ia sendiri tak dapat menyelamatkan dirinya dari ketiadaan. Di hadapan entitas yang bergerak menuju fana, akal yang tertipu dengan alam lahir berteriak putus asa. Setiap kali melihat kepergian yang ia cinta, jiwa yang berusaha mencari kekasih abadi meratap dengan berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Tidak, aku tidak ingin berpisah dan tidak mampu. Hubungan yang berakhir dengan kepergian sangat menyakitkan. Pertemuan yang dihiasi oleh kepergian tidak layak dicintai. Bahkan kontak yang berakhir dengan perpisahan tidak pantas dirindukan. Pasalnya, sebagaimana hilangnya nikmat merupakan kepedihan, maka membayangkan kepergiannya pun merupakan kepedihan pula. Koleksi syair pada penyair cinta serta seluruh untaian bait mereka merupakan ratapan yang bersumber dari kepedihan akibat membayangkan perpisahan. Bahkan jika engkau merasa jiwa koleksi syair siapapun dari mereka yang terlihat dan keluar hanyalah ratapan kepedihan yang bersumber dari kondisi membayangkan kepedihan. Berbagai pertemuan yang diwarnai oleh perpisahan dan kekasih simbolik yang melahirkan kepedihan memeras kalbuku hingga menangis berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang tenggelam, seperti yang diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika engkau benar-benar ingin kekal sementara engkau berada di dunia, ketahuilah kekekalan bersumber dari kelenyapan, maka lenyapkan nafsu amarah agar bisa kekal. Bebaskan diri dari semua perangai buruk di mana ia menjadi sumber pengabdian terhadap dunia. Lenyapkan ia dari dirimu, berikan seluruh yang kau miliki di jalan zat yang kau cintai. Lihatlah kesudahan seluruh entitas masa lalu menuju tiada, maka jalan di dunia yang menuju kepada keabadian hanya bisa digapai lewat kondisi lenyap. Pikiran manusia tenggelam memikirkan sebab-sebab materi, senantiasa berubah, senantiasa berada dalam kebingungan dan kerisauan, menyaksikan pentas lenyapnya dunia. Ia pun meminta pertolongan dengan penuh ketundukan. Sementara hati nurani yang mengharapkan wujud hakiki mengikuti sikap Nabi Ibrahim alaihissalam
yang berkata, La uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang tenggelam, yang memutus sejumlah sebabnya bersama para kekasih kiasan. Ia memutuskan hubungan dengan seluruh entitas yang fana seraya berpegang kepada tali abadi dan kekasih abadi. Wahai diri yang bodoh, ketahuilah bahwa engkau dapat menemukan dua jalan menuju keabadian pada segala sesuatu yang fana di dunia yang akan lenyap ini, sehingga dapat menyaksikan kilau dan cahaya indah sang kekasih hakiki pada keduanya, yaitu manakala engkau melewati bentuk yang fana dan menembus batas-batas dirimu. Ya, pemberian karunia tampak pada lipatan nikmat, kelembutan Tuhan yang Maha Penyayang dapat dirasakan di sela-sela nikmat. Jika engkau menerobos nikmat hingga dapat melihat pemberian nikmat, berarti engkau telah menemukan sang pemberi nikmat. Kemudian setiap jejak keabadian Tuhan merupakan risalahnya yang tertulis. Masing-masing darinya menjelaskan nama penciptanya yang mulia. Jika engkau mampu melintas dari ukiran lahiriah menuju makna batinnya, maka engkau akan mendapatkan jalan menuju nama-namanya yang mulia lewat sebutan yang ada. Selama engkau berusaha mencapai esensi entitas yang fana, genggamlah maknanya dan biarkan kulitnya terbawa arus fana, merobek tirainya tanpa meratapi kepergiannya. Ya, tidak ada satupun di alam ini kecuali merupakan lafal yang menuturkan berbagai makna agung. Bahkan ia mengungkap sebagai besar nama-nama pencipta yang indah. Selama makhluk yang ada merupakan lafal kodrat ilahi dan kalimatnya yang terbentuk, maka perhatikan esensi dan jagalah ia di dalam kalbu. Lemparkan lafal-lafal yang tidak berharga dalam embusan angin tanpa pernah menyesali dan tanpa disibukkan olehnya. Akal yang diuji dengan berbagai fenomena dunia hanya memiliki pengetahuan yang bersifat eksternal. Rangkaian pemikiran menariknya menuju ketiadaan dan kehampaan. Karena itu, ia berada dalam keresahan dan cemas dengan kondisi yang ada. Ia pun berteriak putus asa, seraya mencari jalan keluar dari dilema yang dialami agar bisa mencapai jalan lurus yang mengantarnya pada hakikat. Ketika jiwa lepas tangan terhadap sesuatu fana, kalbu juga meninggalkan kekasih yang segera lenyap. Lalu hati nurani berpaling dari semua yang fana. Maka wahai diri yang papa, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak suka kepada yang tenggelam, selamatkanlah dirimu. Lihatlah betapa indah ucapan Jami, seorang penyair yang dimabuk cinta hingga seolah-olah fitrahnya telah tergila-gila oleh rasa cinta kepada Tuhan. Di saat hendak mengarahkan pandangan kepada tauhid dan berpaling dari banyak hal yang berserakan, dia berkata, Kutuju yang esa sebab yang lain tak lenyap, tak layak dituju. Kupinta yang esa sebab yang lain tak dapat mengabulkan doa. Kuseru yang esa sebab yang lain tak layak diseru. Perhatikan yang esa, adapun yang lain tidak bisa terus dilihat namun akan lenyap dan dibalik tirai. Ku kenal yang esa, semua yang tak mengantar untuk mengenalnya tidak berguna. Ku sebut yang esa, semua ucapan dan sebutan yang tak menunjukkan padanya tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ada benar wahai Jami. Dialah yang dipinta, dialah yang dicinta, dialah yang dituju, dan dialah yang disembah. Seluruh alam laksana halaqah zikir dan tahlil yang besar yang mendandangkan la ilaha illallah dengan beragam lisan dan irama. Semua mengikuti tauhid, maka luka menganga yang ditimbulkan oleh saya tidak suka kepada yang tenggelam, terobati. Seolah-olah ia berkata, marilah menuju kekasih abadi, lepaskan tanganmu dari semua kekasih yang fana.